Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah taala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan taufiknya jualah sehingga pada subuh hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang barak ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan begitu pula tak menyampaikan salam dan taslim kepada baginda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW ini ciptaan Allah yang paling mulia, manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulia pada saat kelahirannya, mulia pada saat kehidupannya, mulia pada saat kematiannya, dan mulia pada saat dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita kaya raya sebenarnya. Apa sebabnya kita kaya raya? Karena terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, begitu kita mungkin datang dari rumah, dalam suatu hadis dikatakan, barang siapa yang berudu dengan sempurna di rumahnya, setelah itu datang ke masjid, maka setiap langkahnya, langkah kaki kanannya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah ke kirinya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin jauh kita melangkahkan kaki kita untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka derajat kita semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu kita sampai tadi masjid, Masya Allah, kita baca lagi doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Setelah itu mungkin salat sunat 2 rakaat. Salat sunat subuh 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Dalam hadis dikatakan salat sunat subuh 2 rakaat lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Rakaat al-fajri khairud dunya wa ma fiha. Jadi kita sudah mendapatkan lagi satu dunia beserta isinya. Selain tadi kita melangkahkan kaki kita untuk datang ke masjid ini, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Salat sunat subuh 2 rakaat diangkat, kita diberikan lagi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Setelah itu kita salat subuh lagi 2 rakaat, di mana salat subuh ini kita laksanakan secara berjamaah. Dalam suatu hadis dikatakan, bila mana kita salat di rumah ini, pahalanya 1. Tetapi kalau kita salat di masjid, pahalanya 27 derajat. Berarti kita telah mendapatkan lagi 27 dunia beserta isinya. Selesai sholat, maka Allah mudahkan. Allah sunat 100 rakaat.
dapat diamalkan 1000 rakaat salat sunat. Lagi pada saat suatu riwayat, pada saat baginda Rasulullah SAW mengadakan suatu majelis seperti yang kita lakukan ini, maka begitu Rasulullah mengadakan suatu majelis beserta sahabat, maka tiba-tiba ada seorang datang dalam majelis tersebut. Sipulan datang ini, maka Rasulullah SAW berkerut dahinya melihat daripada sipulan tersebut. Maka sahabat terheran-heran melihat daripada tingkah baginda Rasulullah SAW. Maka begitu saat tadi simpulan datang ke majelis baginda Rasulullah SAW beserta sahabat, dia duduk mendengarkan daripada nasihat-nasihat baginda Rasulullah SAW, membicarakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu dia duduk di majelis baginda Rasulullah SAW, dan selesai majelis baginda Rasulullah SAW dilaksanakan, maka tadi simpulan ini setelah ditutup dan doa kibar majelis, maka tadi simpulan ini meninggalkan daripada majelis tersebut. Maka begitu, maka pada simpulan tersebut, maka baginda Rasulullah SAW tersenyum-senyum melihat daripada gerakan simpulan tersebut. Begitu meninggalkan daripada majelis, tersenyum baginda Rasulullah SAW. Maka salah satu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang terjadi? Hari ini kami tingkahmu seperti hari-hari sebelumnya, yaitu ada tadi simpulan, begitu simpulan datang di dalam majelis kita ini, engkau berkerut melihat pada gerakan tersebut, simpulan tersebut. Tetapi begitu majelis selesai dilakukan, yang bicarakan kebesaran Allah, yang mengakukan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu, kau tersenyum-senyum. Apa? Maka apa jawab baginda Rasulullah SAW? Ketahuilah bahwa majelis kita ini pengampunan dosa, maka begitu dia meninggalkan tersebut, maka Subhanahu wa taala, Masya Allah, betapa banyak karunia yang diberikan Allah Subhanahu pada subuh hari ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, begitu tadi kita meninggalkan melaksanakan sholat subuh ini. Sholat subuh ini dikatakan ini, Masya Allah, dalam suatu hadis dikatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala sholat separuh malam, seperdua malam. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, seakan-akan dia mendapatkan pahala semalam suntuh, salat semalam suntuh, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah perkara agama. Karena perkara agama lah seluruh nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya agama ini sampai ke seluruh nabi diutus Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung Allah utus ini nabi. Yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul saja. Padahal Subhanahu wa ta'ala, nabi dan rasul ini sejak Nabi Adam sampai dengan Rasulullah SAW kurang lebih 124.000 anbiya. Dari 124.000 anbiya ini, diantaranya berpangkat rasul. Dan seluruh nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa ta'ala semua oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya
hati manusia. Seluruh nabi dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujudnya akhirat selama-lamanya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah menyampaikan siang dan malam. Maka dilempari batu sampai bergunung-gunung itu batu. Setelah itu bergunung-gunung itu batu, maka datang lagi malaikat Jibril menghalau itu batu. Pergi dakwah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Masya Allah. Disiksa dia. Masya Allah. Semua dan rasul itu Allah Subhanahu wa taala. Padahal seluruh nabi dan rasul ini boleh dikatakan yang mempunyai keahlian-keahlian dalam dunia keduniaan itu. Bagaimana nabi dan rasul menyampaikan ini perkara-perkara agama, yaitu perkara la ilaha illallah, perkara iman. Atas gunung, saking besarnya itu perahu, maka pada saat itu pengikut Nuh alaihissalam, karena ini akan terjadi terjadi banjir yang luar biasa, maka diperintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu di atas gunung. Saking besarnya perahu tersebut, maka pengikut Nabi Nuh pada waktu itu dan seluruh binatang yang berpasang-pasang yang mendakwakan bagaimana cara membuat jaya di dunia, jaya di akhirat. Contoh lagi, Nabi Yusuf alaihissalam, ahli dalam bidang perbendaharaan negara, ahli dalam administrasi negara. Pada waktu terjadi kelaparan, paceklik pada saat itu, maka Nabi Yusuf ini membagikan ransum kepada seluruh penduduknya. Dari pelosok-pelosok daerah itu datang semua untuk melakukan pembagian ransum kepada rakyatnya. Tetapi yang didakwakan Nabi Yusuf alaihissalam bukan bagaimana tata cara perbendaharaan yang bagaimana tata cara perekonomian yang baik, bukan itu yang didakwakan. Yang didakwakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai kaumku, sembah Allah atau sempurnakan agama pada dunia, maka kau akan jaya, jaya di dunia, jaya di akhirat. Berikutnya lagi, masya Allah, ke nabi-nabi berikut seluruh nabi. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini ahli dalam bidang kedokteran. Orang buta bisa jadi melek. Malah orang mati bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dia punya kemujizatan daripada Nabi Isa. Jadi orang buta bisa mati, bisa hidup. Kedokteran yang baik. Bagaimana menyembuhkan orang buta? Bukan. Bagaimana menghidupkan orang mati? Bukan itu. Yang didakwakan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya qaumi, hai kaumku, ya qaumi qulu la ilaha illallah. Maka sembah Allah atau sempurnakan agama pada dirimu, maka engkau akan bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Begitu juga nabi-nabi lain. Maka tibalah kepada baginda Rasulullah SAW, penutup para nabi. Rasulullah SAW ini ahli dalam bidang pengembalaan kambing. Nah, dikatakan domba-domba atau kambing-kambing orang masyarakat Mekah pada saat itu dititipkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk dipercayakan kepada baginda Rasulullah beribu-ribu
ternak daripada baginda Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW ini ahli dalam bidang perdagangan. Sewaktu dia membawa dagangan Siti Khadijah Kubra radhiyallahu an, sewaktu belum menjadi daripada istrinya, maka berlipat-lipat keuntungan daripada dagangan Siti Khadijah Kubra radhiyallahu an. Tidak pernah ini Siti Khadijah ini mendapatkan keuntungan yang sebesar itu sewaktu dipegang oleh dagangannya oleh baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mendawakan bagi yang baik. Ini yang membedakan ini nabi-nabi sebelumnya dan Rasulullah SAW. Kalau nabi-nabi sebelumnya hanya diutus untuk, jadi tidak akan berdakwah ke kaum ke tetangganya. Tapi baginda SAW ini diutus untuk seluruh alam. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, sembah Allah. Qul la ilaha illallah, hai sekalian manusia, sembah Allah, sempurnakan agama pada diri, maka engkau akan jaya. Jaya di dunia, jaya di akhirat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas dan tanggung jawab kita adalah sebenarnya ini bagaimana ini agama wujud pada diri manusia. Karena manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada maksud dan tujuannya. Apa maksud dan tujuan daripada manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan ibadah kepadaku. Ulama kita katakan yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah menyempurnakan agama pada diri kita. Bukan menyempurnakan keduniaan. Karena agama ini harus disempurnakan. Karena ini Allah Subhanahu untuk menyempurnakan agama, insya Allah kita menyempurnakan agama kita namanya. Ulama kita katakan agama ini perlu, tapi ada yang perlu. Apa itu? Usaha atas agama. Karena walaupun bagaimana banyaknya uang seseorang, kalau tidak diusahakan maka dia akan triliunnya uang. Tapi umat baginda Rasulullah SAW. Ada suatu riwayat bahwa pentingnya ini agama pada diri kita. Pada suatu saat baginda Rasulullah SAW didatangi daripada malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah yang lebih mulia? Apakah engkau ya Rasulullah? Atau aku sebagai malaikat Jibril? Maka apa jawab baginda Rasulullah SAW? Wahai malaikat Jibril, jelas aku lebih mulia daripada engkau. Karena engkau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu kepadaku dan seluruh nabi. Kau bawakan wahyu. Jadi jelas aku lebih mulia daripada engkau wahai malaikat Jibril. Malaikat baginda Rasulullah SAW. Kalau begitu ya Rasulullah, siapa yang lebih mulia? Apakah ya Rasulullah atau surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW jawab lagi, jelas aku lebih mulia daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril lagi tanya kepada baginda Rasulullah SAW, kalau begitu ya Rasulullah, siapakah yang lebih mulia? Apakah engkau ya Rasulullah atau agamanya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW tertegun sejenak. Setelah itu dia menjawab, ketahuilah wahai malaikat Jibril, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi diutus oleh Allah sejak dari Nabi Adam sampai dengan
saya sebut penutup para nabi itu di hati manusia. Jadi jelas agama lebih mulia daripada aku, lebih mulia daripada seluruh nabi, seluruh daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu, tapi ada yang lebih penting. Agama ini penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu usaha atas agama. Ini yang bikin mulia daripada umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat baginda Rasulullah sallallahu. Maka yang bikin mulia daripada umat baginda Rasulullah sallallahu adalah dakwahnya, menyampaikan ini agama, menyebarkan ini agama. Padahal sedangkan umat-umat sebelumnya ini, umat Nabi Nuh umurnya lebih 1000 tahun, umat Nabi Musa 500 sampai 700 tahun. Kenapa tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Umat Nabi Musa ini, Pak, bila dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saking lamanya sujudnya, bila dia sujud di batu cadas, secekung saking lamanya sujudnya daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kenapa dia tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ibadahnya umat baginda Rasulullah SAW paling-paling berapa tahun? Paling-paling 50 tahun. Kenapa tidak mulia? Umat Nabi Musa ini dikatakan kalau dia berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka keluar cahaya dari mulutnya tembus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi kenapa dia tidak mulia? Umatnya Rasulullah SAW mulia. Pernah lagi suatu saat umat Nabi Musa alaihissalam, karena ini dia merasa dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 300 sampai 400 tahun, maka dia bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa ini bisa berdialog langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira di tingkat surga mana saya ditempatkan? Di tingkat, karena saya ini sudah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 300-400 tahun. Maka singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ada seorang hambamu yang bertanya kepadaku bahwa kira-kira di tingkat surga mana ditempatkan, karena dia merasa dirinya sudah 300-400 tahun beribadah, tidak pernah putus-putus." Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Dia berada di neraka. Masya Allah, dia berada di neraka. Maka singkat cerita, dia datang kepada si fulan. Apa jawabnya Allah? Maka disampaikanlah bahwa katanya Allah, kau berada di neraka. Saya ini beribadah, merasa dirinya beribadah 300-400 tahun ini berada di neraka. Kalau begitu ada satu saya punya permintaan. Tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang saya dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya saja ini beribadah kurang lebih 300-400 tahun, diponis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau memang saya masukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka besarkan pintu neraka sesuai dengan besar badan saya. Bahwa cukuplah saya saja yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah yang lain. Besarkan badan saya sesuai dengan. Maka singkat cerita, maka disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, si fulan ada permintaannya, kalau memang kau masukkan dalam nerakamu, makanya besarkan badannya sesuai dengan besarnya pintu neraka, sehingga tidak ada lagi yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cukup dia sendiri saja," katanya. Sedangkan saya saja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam nerakanya Allah. Bagaimana orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka begitu Allah Subhanahu mendengar daripada kerisauan daripada si fulan tersebut, maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? "Ya Musa, sampaikan kepada si fulan bahwa dia masukkan ke dalam surgaku. Saya masukkan." Maka Allah merubah keputusannya. Apa sebabnya? Karena kerisauannya. Kerisauannya. Dia memikirkan orang lain, tidak memikirkan dirinya. Tadi
Dia mikirkan dirinya karena dia merasa dirinya beribadah 300 per setahun. Maka dia boleh sedekah. Tapi karena kerisauannya ini, pikirnya risaunya supaya manusia tidak masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, cukup dirinya saja, maka dia Allah merubah keputusannya, maka dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Begitu umat hari ini. Itu kerisauannya, bagaimana kita gerak? Maka umat hari ini, letak kemuliaannya adalah kerisauannya bagaimana supaya agama ini wujud pada diri manusia dan mendakwakan ini agama. Agama ini harus sampai ke hati-hati manusia sampai manusia terakhir lahir. Sedangkan baginda Rasulullah SAW telah tiada. Baginda Rasulullah SAW adalah sebagai khataman Nabi, penutup para Nabi. Tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW. Sedangkan agama ini harus sampai ke hati-hati manusia sampai manusia terakhir lahir. Maka siapa yang menyampaikan ini? Maka ini yang bikin mulia daripada umat baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana SK Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa innani minal muslimin. Adakah yang lebih baik perkataan daripada ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam SK Allah yang lain mengatakan, kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat untuk manusia. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa dakwah. Dalam satu tahun ibadah, satu kalam dakwah. Bagaimana umpama sebagai contoh, kalau kita ketemu saudara kita, mari kita sholat, mari kita menuju ke masjid, berarti 3 kalam dakwah. Berarti itu adalah kita mendapatkan pahala 3 tahun ibadah yang diterima. Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dakwah yang dikehendaki di sini adalah dakwah mendatangi manusia. Karena kalau di dalam masjid itu yang didakwahi semua orang beriman semua. Tapi di sana masih banyak, di luar sana masih banyak, di luar masjid masih banyak, di jalan-jalan masih banyak. Maka dakwah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala mendatangi manusia. Rasulullah SAW ini pada awal dari menjabarkan agama, maka dia mendatangi manusia, mendatangi tetangganya, mendatangi keluarganya. Setelah itu satu demi satu masuk agama Islam, maka Rasulullah SAW mengutus lagi sahabat-sahabat ke suatu daerah, ke suatu kampung untuk menyampaikan agama. Setelah itu kadang-kadang ada yang 3 hari keluar, ada yang 5 hari keluar, kadang-kadang ada yang 1 bulan diutus Rasulullah SAW kepada daerah tertentu. Kadang-kadang ada yang bertahun-tahun untuk menyampaikan ini agama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang bikin mulia daripada umat baginda Rasulullah SAW. Maka kita ini, maka kalau kita mau mulia dari depan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bagaimana kita ambil tanggung jawab nubuah ini. Maka jamaah gerak seperti ini. Jamaah 3 hari, 40 hari, 40, maka kami ini Pak keluar setiap hari. Setiap bulan itu 3 hari. Setiap tahunnya 40 hari. Setiap seumur hidup adalah 1 tahun, 4 bulan. Sebenarnya agak sebagai sarana latihan. Bagaimana kami belajar menyampaikan. Bukan berarti kita mendakwai Bapak, tapi bagaimana untuk islah diri, memperbaiki diri kami dan belajar untuk menyampaikan ini agama kepada seluruh manusia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kami mengajak kepada bapak-bapakku, orang tuaku sekalian yang ada di sini, mari kita mencicipi ini usaha agama ini. Usaha agama ini supaya kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dari segi ibadah yang kita andalkan mulia, tapi artinya ada lebih mulia, usaha lebih mulia, yaitu bagaimana kita menyampaikan agama ke seluruh alam. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari terakhir kami. Mungkin setelah nanti selesai ini, kami mungkin ada sekitar setengah jam lagi, maka kami akan meninggalkan daripada tempat kami ini. Kami beraktivitas seperti biasa. Jadi 27 hari adalah untuk kebutuhan dunia kami, 3 hari adalah untuk kebutuhan akhirat kami. Nah, maka dari itu, selama kami mungkin itikaf di masjidnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, mungkin banyak fasilitas-fasilitas yang kami manfaatkan, baik listrik, air, lampu dan lain-lain sebagainya, maka kami tidak mampu membalasnya.
Kami hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara Subhanahu wa taala firman pahalanya akhirnya kita diwujudkan agama pada diri kita, sempurnakan agama kita, dan bagaimana juga kita ini sehingga dikatakan bahwa jamaah-jamaah dari baik dari dalam negeri maupun luar negeri berkunjung ke masjid ini. Dan juga bagaimana supaya kami mengharap supaya bagaimana juga jamaah-jamaah dari sini bisa juga membawa ini agama ke seluruh penjuru alam. Maka baiklah, untuk kesempurnaan majelis kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.